Ya, jadi terima kasih ya rekan-rekan semua di sini. Jadi dari malam kita gabungan antara Polsek Utara dan Satreskrim Polres Banjarmasin yang menindaklanjuti penangkapan kemarin. Jadi pagi kita lakukan gelar perkara karena terkait status orang terkait persangkaan yang bersangkutan terkait masalah percobaan penculikan di sini. Jadi kita sendiri di sini sudah menggelarkan kasusnya, lalu kita persangkakan pasal di sini yaitu pasal 83, terus lalu dijuntokan pasal 76F Undang-Undang Perlindungan Anak, lalu dijuntokan dengan pasal 53 mengenai percobaannya di KUHP. Nah, lalu untuk ininya sendiri kita masih menunggu laporan polisi. Baru selesai beraktivitas tadi didampingi sama ibu korban. Ini saat ini dalam proses pembuatan laporan polisi. Lalu untuk rangkaiannya sendiri ini seperti kita ketahui bersama bahwa dari hasil para saksi menyatakan bahwa si pelaku ini tiba-tiba datang mendatangi korban atas nama korban inisial ya. Inisial A ya, korban inisial A di sini dihampiri si pelaku, di mana pelaku menawarkan korban untuk ikut sama pelaku dengan iming-iming mutar-mutar, lalu diajak main sumplit ikan, Nah, karena mungkin terasa diiming-imingi korban, lalu ikut sama pelaku untuk jalan. Nah, sedang bermain bersama 4 rekan lainnya. Jadi pada saat itu dengan disaksikan oleh keterangan dari para kawan-kawannya yang tiba-tiba dijemput sama om pelaku, dijemput sama om katanya diduga pelaku tersebut. Lalu setelah itu sempat beberapa korban dibawa ke tempat-tempat yang diduga tempat-tempatnya daerah sepi. Cuma masih kita dalami perihal lokasi-lokasi yang menjadi keterangan para saksi tersebut, masih kita dalami. Lalu setelah diajak ke beberapa tersangka tersebut, kebetulan ibu korban ini khawatir karena korban belum pulang, sehingga mencari sesuai dengan keterangan para saksi. Nah, pada saat pencarian bertemulah papasan bersama pelaku yang sedang korban yang sedang dibonceng oleh si pelaku itu sendiri. Nah, lalu setelah itu ibu korban langsung menegur pelaku. Setelah itu langkah-langkah yang jelas yang kita lakukan tindakan adalah setelah pembuatan laporan polisi kita visum korban kita melihat adakah luka ataupun indikasi pidana lain. Nanti kita dalami hasil visum tersebut hasilnya seperti apa. Lalu setelah itu kita tetap memperdalam dengan memeriksa beberapa saksi, termasuk masyarakat yang melihat langsung dan pemilik CCTV. Nanti kita dalami, kita ambil juga untuk sebagai petunjuk untuk penyidik. Lalu kami juga berkoordinasi sama Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak guna pendampingan para saksi yang di bawah umur, karena pemeriksaan harus didampingi oleh Satgas tersebut dari psikologi ya. Nah, rencana ke depan kita akan melakukan tes psikologi terhadap pelaku, apakah ada indikasi-indikasi yang menyimpang dari pribadi pelaku itu sendiri. Diajak jalan-jalan dan itu belum ada cukup buktinya, jadi kita masih penyelidikan. 2 kali plus ini 3 kali. Jadi di Alar Utara, kemudian Sungai Andai, kemudian Sungai Andai lagi. Seperti dikatakan Pak Kasat Reskrim tadi, jadi kami menggelar 1 hari penuh untuk menyangkan pasalnya ini. Kenapa disampaikan demikian? Karena kami betul-betul teliti betul dalam menggali setiap delik permasalahan maupun pasal yang ada tersebut. Kemudian di warga itu dia memang berpindah-pindah, tadi seperti disampaikan berdasarkan keterangan dari saksi termasuk bosnya tersebut ya, pindah-pindah. Dan upaya kami sudah berusaha semaksimal mungkin melayani dengan cepat atas bantuan Pak Kasat Reskrim, kemudian dari Pak Kasat Intel, ditambah lagi dari Polda. Jadi kita kurang dari 12 jam, 8 jam saja terhitung dari mulai hilang, dinyatakan hilang pada keterangan dari ibu korban yang tadi disampaikan Pak Kasat Reskrim mencari anaknya itu, kurang 8 jam langsung kita dapat yang diduga pelaku untuk melakukan penculikan itu sesuai dengan CCTV ya, CCTV data kendaraan. Penangkapan di mana pelaku?
Kemarin sekitar di Banjarmasin Utara juga yang kita telusuri semuanya karena tim kita banyak, kita bagi beberapa tempat, nah akhirnya dapat kurang 8 jam, jadi kita amankan. Pelaku sempat ngajak korban kemana aja? Keliling ke beberapa tempat melintasi jalur ya, Sungai Biuku, Sungai Biru, kemudian di Cemara, dan satu titik lagi di dekat masjid itu tadi, di sekitar situ juga yang tadi disampaikan tadi Pak Reskrim, ketemunya di titik itu. Berapa jam sempat membawa? 1 jam 25 detik. Kita melihat dari rekaman CCTV ya, semenjak anak itu terdapat pada kamera itu, pukul waktunya, kemudian ketika kita amankan itu membawa anaknya itu 1 jam 30 menit. Ini Kurang kan lebih. ada keresahan masyarakat untuk Betul. antisipasi percobaan tersebut. Baik, jadi kami kemarin melaksanakan operasi gabungan, pertama patroli jalan kaki ya dari polsek kami. Kemudian nanti hari Senin jam 10 kami mencoba untuk bekerja sama dengan Satpol PP, kemudian dari Danramil, kemudian juga dari Dinas Perhubungan. Jadi kita akan melaksanakan patroli skala besar di polsek kami sendiri. Tujuannya untuk membatasi ruang gerak dari pelaku-pelaku kejahatan seperti ini. Jadi kita kuasai jalannya, banyak aparatnya, otomatis akan menimbulkan efek jerak kepada yang lain. Dan mungkin saat beraksi si A tadi sendiri atau gimana naik motornya? Bersama pelaku sendiri. Sendiri. Pelaku dan inisial A itu, kemudian saksi teman-temannya tadi ada 4 orang sampaikan Pak Reskrim tadi. Betul. Kalau kondisi korban ada rasa seperti terlihat trauma atau bagaimana? Betul, trauma, tentunya trauma ya di bawah, terutama pada ibunya. Ibunya kan juga mencari dia. Kemudian sedikit ada trauma. Kalau untuk pidananya apakah ada luka dan sebagainya masih divisum. Tadi sampaikan Pak Kasat Reskrim, kita akan lihat tunggu hasilnya. Orang ini ada catatan kepolisiannya melakukan pelanggaran atau? Sementara di Polsek Utara nggak ada, di Polresta juga Sementara tidak ada catatan.